Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Hana. Film bergenre thriller dibintangi oleh Saoirse Ronan sebagai Hana, Eric Bana sebagai Eric Heller, Cate Blanchett sebagai Marissa, dan pemain terkenal lainnya. Di sini diceritakan bagaimana seorang anak berusaha bertahan hidup dari kejaran aparat pemerintah juga para pembunuh bayaran karena sebuah kesalahan yang tidak diperbuatnya. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang tengah berburu di hutan bersalju. Setelah berhasil mendapatkan buruannya, tiba-tiba datang seorang menyerang hingga perkelahian pun terjadi. Pertarungan baru berhenti setelah si gadis berhasil dikalahkan oleh si penyerang yang ternyata ayahnya. Sebagai hukuman, dia harus menyeret buruannya seorang diri menuju rumah mereka. Sebuah gubuk kecil yang nampak hangat di hamparan salju yang begitu luas. Sambil berbenah, si gadis menjawab pertanyaan ayahnya dalam beberapa bahasa lain seperti Itali, Jerman, Spanyol, dan Arab. German. Italian. La prossima volta fare meglio. Dari perkelahian yang tadi siang mereka lakukan, si ayah memuji kalau putrinya semakin kuat. Saat malam tiba, ayahnya kerap bercerita banyak hal, seperti tentang kota, binatang, juga musik. Selain dilatih ilmu pengetahuan, Hana juga dikuatkan fisik dan kepekaan akan bahaya yang setiap saat bisa terjadi. Straße 260 10559, Berlin. We live at number 7 Weisinger Platz and are Rudi Gunther and Clara Schließ. I also have a dog called Trudy. Ketika putrinya mengatakan siap keluar dari persembunyian, si ayah yang bernama Eric langsung terdiam. I'm ready now. Ketika pesawat melintas di atas gubuknya, Hana nampak sangat senang. Eric yang sadar hal ini akan terjadi memperlihatkan alat pendeteksi area pada Hana. Dia katakan, "Jika kau sudah siap, pergi, tekanlah tuas dan kau tidak akan kembali. Itu artinya perburuan dimulai dan berakhir jika kau atau Marissa tewas. Jadi pastikan kalau ini benar-benar keinginanmu." Siang itu Eric bercerita tentang seekor anjing bernama Laika. Dia hewan pertama yang mengelilingi bumi. Diluncurkan keluar angkasa pada tahun 1957 menggunakan roket satu kali jalan. Jadi tidak mungkin dia bisa kembali. Laika memang direncanakan untuk mati. Tapi dia tidak mati kan? Tanya Hana. Apakah kau ingat roket tidak dirancang untuk kembali? Tanya Eric. Iya, jawab Hana. Tapi kadang aku berharap kau akan membacanya berbeda, ujar Hana. But sometimes I wish you would read it differently. Di sini nampak putrinya ingin mengakhiri cerita dengan kehidupan bukan kematian. Keesokan harinya Eric siap pergi untuk berburu. Kali ini Hana tidak ikut, dia ingin tinggal di rumah. Come and find me. Sambil berkata, Marissa Wickler, datang dan temukan aku. Hana tekan tuas detektor lalu alat itu pun mulai bekerja. Melihat detektor menyala, nampak Eric termenung. Dia sadar lambat laun hal ini akan terjadi. Kini anak dan ayah akan segera terpisah. Marissa yang sudah menerima kode dari detektor nampak kesal. Eric Heller direkrut tahun 1991, mantan anggota PSK, orang penting dalam operasi anti-intelijen di Eropa Timur dan Asia Tengah. Berkasnya berakhir tahun 1994. Setelah itu tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan sampai 18 April 1996, sidik jarinya ditemukan pada senjata kaliber 22 di samping Johanna Zadek. Johanna lahir pada tahun 1970 di Jerman, dilatih oleh Eric Heller secara rahasia pada tahun 1994. Marissa mengingatkan pada rekanannya yang lain kalau ini bersifat rahasia. Eric mengetahui sesuatu yang kamu tidak ingin mengetahuinya, begitu ujar Marissa. Di gubuk, Eric menguji ingatan Hana akan hal penting, misalnya Marissa Wickler, kartu pos, nama, alamat, dan tim mereka ketemu, beradaptasi atau mati, langsung bertindak meski lagi tidur. Setelah itu, Eric bergegas pergi. Tidak lama kemudian muncul pasukan bersenjata, juga suara helikopter di sekitar gubuk.
Mereka masuk dan segera menangkap Hana. Nampak Hana tertidur di ruangan tertutup dengan banyak kamera. Saat bangun terdengar suara seorang dokter menyapanya. My name's Dr. Burton. Would you like to talk to me? Where am I? You're in holding. I want to speak to Marissa Wiegler. Kini Hana minta bicara dengan Marissa. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita yang mengaku sebagai Marissa. Untuk kepastian, Hana mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan benar. Sementara itu, di bagian lab, petugas menemukan keanehan pada struktur rambut Hana. Kembali ke ruangan isolasi, Hana nampak menangis sambil memeluk Marissa. Lewis yang memantau dari luar merasa adanya suatu kejanggalan. Lantas dia perintahkan untuk menjauhkan Hana dari wanita tersebut. Saat petugas masuk, dengan cepat Hana menghabisi wanita yang mengaku sebagai Marissa dan petugas lainnya. Setelah itu dia melarikan diri. Tiba di sebuah lab, Hana temukan dokumen DNA miliknya. Merasa kewalahan, Lewis segera memanggil semua unit yang tersedia. Sementara itu, Marissa asli masih terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Hana terus berlari hingga menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Marissa mengeluarkan sebendel dokumen lalu membakarnya. Dia lakukan itu sambil mengingat kembali apa yang telah terjadi antara dia, Eric, Johanna, dan si kecil Hana. Saat itu Marissa melakukan pengejaran terhadap mereka, menembaki kendaraan yang mereka gunakan hingga menabrak sebuah pohon dan terbakar. Setelah didekati, mereka sudah melarikan diri ke arah hutan. Saat itulah Marissa melepaskan beberapa tembakan dan berhasil menewaskan Johanna. Sebelum meninggal, ibu Hana sempat berkata pada Marissa, "Kau tak akan pernah memilikinya." Sementara itu, Eric terus berlari masuk hutan dengan membawa Hana yang menangis keras. Kembali ke Hana, dia bertemu seorang gadis bernama Sophie yang memberikannya tumpangan di kendaraan mereka, tapi Hana lebih memilih jalan kaki. Di tempat lain, Marissa minta agar Lewis fokus mengejar Eric. Di perjalanan, Hana bertemu para ibu Maroko yang tengah mencuci sambil bernyanyi. Lalu melewati pasar hewan yang berujung di sebuah villa bernama Villa Rubaiyat. Di sana Hana katakan ingin menginap tapi tidak memiliki uang. Untung pria tua yang baik hati mau memberikannya tempat. Menyalanya listrik, TV, dan pergerakan kipas yang mirip baling-baling pesawat membuat Hana bingung. It's the German girl. But we'd only hold hands, and I think I'd probably marry a man. Di sisi lain, Marissa menemui para penjahat bayaran untuk minta bantuan menangkap Hana. She's in Morocco. Di sebuah restoran, Sophie tengah mengeluarkan pendapatnya tentang make up dan kecantikan, sementara ibunya menyukai tampil apa adanya. Malam itu Hana gelisah memikirkan hasil lab yang menyatakan kalau dia tidak normal. Dia mulai tenang saat mendengar lantunan bacaan Al-Quran dari sebuah masjid. Di Villa Rubaiyat, pria tua yang tengah menolong Hana dianiaya anak buah Marissa. Dari rekaman kamera mereka melihat Hana menaiki bagian belakang mobil yang akan menuju pelabuhan. Mereka langsung meluncur ke pelabuhan tapi terlambat karena kapal sudah berangkat. Di sisi lain, Eric yang baru sampai di darat ditemui dua polisi. Di mobil, Sophie berserta orang tua dan adiknya tengah bernyanyi. Mereka tidak mengetahui kalau di belakang Hana mengintip menikmati keceriaan mereka.
Di hotel, Eric tersenyum senang menerima kartu pos dari Hannah yang mengabarkan kalau si penyihir yaitu Marissa telah tewas. Sampai di satu tempat, Hannah keluar dari mobil langsung pergi. Melihat ada kolam, Hannah mendekat lalu cuci muka. Tiba-tiba Sophie muncul dan bertanya, mau pergi kemana? Menyadari temannya tidak memiliki tempat tinggal, Sophie mengajak dia bergabung dengan syarat Hannah mau menemaninya berkencan dengan pria Spanyol yang kini ada di samping mereka. Saat si pria mau mencium, dengan cepat Hannah menjatuhkannya. Should I let him go? As opposed to what? Di kemah, adik Sophie didatangi anak buah Marissa. Sophie, is that you? Dia hanya melihat lalu pergi. Sesaat kemudian Sophie dan Hannah pun kembali. Sementara itu Marissa mendatangi rumah ibu Johanna atau nenek Hannah untuk mencari Eric. Setelah itu dia menghabisinya. Di kemah, Hannah memberitahu Sophie kalau ada orang jahat ingin membunuhnya. Untuk itu dia akan segera pergi ke Berlin menemui ayahnya. Senang mereka bisa berteman. Sebagai penanda, Sophie mengikatkan sebuah gelang anyaman pada lengan Hannah sebagai kenangan. Pagi itu Sophie dan keluarga sepakat akan mengantar Hannah ke kota Lily. Kebetulan mereka juga akan ke sana. Di tempat lain, Eric nampak diikuti dan diserang beberapa orang. Dari alat komunikasi, Eric tahu si penguntit adalah anak buah Marissa. Kini dia sadar kalau yang Hannah habisi ternyata orang lain. Itu artinya mereka dalam kondisi bahaya. Diburunya Marissa, tapi dia berhasil kabur. Di scene lain nampak Hannah tengah menikmati perjalanannya. Tapi itu tidak berlangsung lama setelah mengetahui ada mobil lain yang mengikuti mereka. Apalagi setelah ibu Sophie memutuskan untuk berhenti, sejenak Hannah nampak tegang. Dia minta agar Sophie tidak mengikutinya. Setelah itu dia langsung kabur diburu anak buah Marissa. Sophie yang khawatir pergi mencari Hannah. Dia shock dan langsung berlari ketika melihat perkelahian yang mengerikan. Hannah lolos dari kejaran para penjahat dengan cara terjun ke sebuah sungai. Sekarang giliran keluarga Sophie yang diinterogasi Marissa. Sophie tutup mulut, tapi adiknya yang polos mengatakan She's going to Berlin, to Wilhelm Grimm's house, to meet her dad. kalau Hannah pergi ke satu tempat untuk menemui ayahnya. Sampai di Berlin, Hannah terus berjalan menuju alamat yang sudah dia hafalkan saat bersama Eric. Tiba di tujuan, dia bertemu seorang pria yang ternyata teman ayahnya. Hannah, come. Di sini Hannah melihat kartu pos dari Eric yang memberitahu Tuan Grims kalau penyihir itu sudah mati dan hari itu dia akan datang. Tiba-tiba Marissa dan anak buahnya datang. Hannah pun segera disuruh bersembunyi. Di sini si anak buah memberitahu Marissa kalau Hannah bercerita pada keluarga Sophie, Eric adalah ayahnya. Mendengar itu Marissa tertawa lepas. Dari pembicaraan mereka, Hannah kini tahu kalau dirinya hasil dari sebuah program. Eric bukan ayahnya, dan Marissa, orang yang selama ini dia anggap sudah mati, ternyata masih hidup. Pesan Eric sebelum dia pergi adalah habisi Marissa atau dia yang akan menghabisimu. Di sebuah warnet, Hannah mulai mencari asal-usulnya berdasarkan dokumen yang diberikan Tuan Grims. Didapatinya info kasus rekayasa genetik dan kini sudah ditutup yang melibatkan Johanna. Di sana diberitakan kalau ibunya dihabisi oleh Eric. Melihat dan mendengar banyak hal yang mengejutkan membuat Hannah, si anak gadis 15 tahun, shock. Di sana juga tertera alamat rumah neneknya. Di tempat Tuan Grims, Eric melihat anak buah Marissa berada di sana. Mereka akan pergi ke rumah nenek Hannah. Khawatir akan terjadi hal buruk dengan putrinya, Eric langsung pergi menuju rumah ibu Johanna. Benar saja Hannah sudah berada di sana. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Eric ceritakan kalau dia terlibat sebuah proyek rekayasa genetik di mana anak yang terakhir akan kuat dan kurang berperasaan
hingga bisa dijadikan tentara unggulan. Yohana dan 20 perempuan lainnya Erik temukan di tempat aborsi. Saat Hana umur 2 tahun, proyek ditutup, semua dimusnahkan. Hana dan ibunya berhasil Erik selamatkan. Saat diburu Marissa, Yohana tewas, kini tinggal Erik dan Hana hidup berdua di hutan bersalju. Erik berusaha melatih Hana untuk menjadi manusia seutuhnya. Sadar kalau Marissa akan terus mengancam keselamatan putrinya, Erik bekali Hana banyak hal. Dikatakannya kalau dia sudah menganggap Hana sebagai putrinya. I love you, Hannah. Because I'm a freak. Because you're my child. Tapi Hana tidak percaya. Saat itulah Hana berusaha pergi, tapi ditahan oleh Erik. Akhirnya perkelahian pun terjadi. I try to prepare you for what your life would be. Saat Erik berhasil mengejar Hana, Marissa datang. Melihat hal ini, Erik menyuruh Hana pergi, sementara dia menghadang Marissa dan anak buahnya. Perkelahian berakhir dengan terbunuhnya anak buah Marissa dan Erik. Hana yang mendengar suara tembakan langsung terjatuh. Dia seolah tahu Eriklah korbannya. Dia langsung berlari ke tempat Tuan Grimes, teman baik Erik. Sayang dia sudah tewas, dipanah lalu digantung terbalik. Marissa yang tahu kalau Hana akan pergi ke Tuan Grimes segera menyusul hingga kejar-kejaran pun terjadi. Don't worry, sweetheart. Don't! I don't want to hurt anyone anymore. Marissa mengujuk gadis itu untuk menyerah tapi ditolak. Hana katakan kalau dia tidak ingin melukai siapapun, jadi biarkan dia pergi. Hana yang dibentuk minim rasa kini punya rasa seperti layaknya manusia normal. Artinya apa yang dilakukan Erik selama ini sudah berhasil. Permintaan Hana membuat Marissa kesal lalu melepaskan tembakan. Hana yang mulai memahami wanita ini sudah bersiap dengan panah di tangan. Mereka melontarkan senjata di saat yang bersamaan sampai keduanya roboh. Demikianlah Sobat Arsip, film ditutup dengan kebebasan Hana. Seorang anak yang terpaksa harus menanggung kesalahan yang dibuat orang lain. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.